Di mata orang lain, ini adalah sekotak susu. Tapi di matanya, itu adalah kunci untuk melarikan diri. Sobek karton susunya. Lepaskan lapisan tipis film lilin di atasnya dengan lembut. Lalu saat keluar, diam-diam disisipkan pada kunci kombinasi pintu penjara. Tunggu sampai penjaga memasukkan kata sandi. Akan meninggalkan sidik jari pada film lilin. Setelah mengelupas film lilin, ikuti 4 sidik jari di atas. Dia dapat menghitung permutasi dan kombinasi dari 24 kata sandi. Langkah selanjutnya adalah menguji kata sandi. Tapi bagaimana dia bisa menyentuh kunci kombinasi? Dia meremas kertas mentah menjadi bola. Kemudian rendam dengan air. Setelah membuat banyak, bungkus dengan kertas toilet lagi. Akibatnya, dia terus menguleni. Bola kertas lengket besar sudah siap. Saat penjaga memborgolnya, diam-diam didorong ke dalam kunci. Bahkan jika penjaga mengunci jendela kecil, buka dengan sekali tekan. Setelah penjaga pergi, jangkau dan coba kodenya. Dapat dibuka hingga 24 kali. Tetapi agar tidak membiarkan penjaga penjara melihat dari pengawasan, harus tahu keberadaan mereka. Dia mendengarkan apa yang terjadi di luar sepanjang waktu. Setelah beberapa hari pengamatan, dia menemukan bahwa penjaga penjara memiliki istirahat 7 menit setiap hari. Ini akan menjadi kesempatan terbaiknya untuk melarikan diri. Tapi ini jauh dari cukup, karena ada 2 elemen untuk jailbreak yang sukses. Akrab dengan aturan dan tata letak penjara, dan seseorang di luar untuk bertemu denganmu. Aturan dan tata letak sebelumnya, dia sudah mengetahuinya ketika dia pertama kali masuk. Temukan titik lemah di penjara tertutup ini. Ini adalah stasiun pemadam kebakaran di dekat penjara, tapi hanya lokasi rumah hitam kecil yang bisa mendekatinya. Jadi dia sengaja membuat masalah. Dengan cara ini, Anda dapat berhasil dikunci di ruangan gelap kecil oleh penjaga penjara. Kemudian dia mencoba kata sandi dan berjalan keluar dari ruangan kecil yang gelap. Kemudian masuk ke saluran ventilasi stasiun pemadam kebakaran. Menyelinap ke stasiun pemadam kebakaran. Cepat berubah menjadi pakaian api di sini. Akhirnya, hubungi resepsionis luar. Terjebak saat ini untuk meledakkan mobil. Begitulah truk pemadam kebakaran akan pergi. Dia diam-diam bersembunyi di bawah truk pemadam kebakaran. Tiba di lokasi kecelakaan. Semua orang sedang melawan api. Tidak ada yang akan memperhatikannya. Akhirnya dia masuk ke mobil temannya. Berhasil jailbreak. Saya kira ekspresi Anda sekarang. Ini adalah emoji keempat dari emoji Anda. Ternyata Mike bukan penjahat. Dia adalah master pelarian yang terkenal. Dipekerjakan oleh administrasi keamanan. Tahanan yang menyamar selama bertahun-tahun. Menguji faktor keamanan penjara. Dia telah menguji 15 penjara tingkat tertinggi dalam 7 tahun. Tidak ada yang bisa membungkamnya. Suatu hari CIA menemukannya. Katanya ada penjara yang sangat misterius. Ada orang-orang yang sangat berbahaya yang dipenjara di sana, dan tidak bisa membunuh. Jika mereka melarikan diri, itu akan menyebabkan kerusuhan. Jadi sekarang mereka ingin menguji faktor keamanan penjara ini. Yang utama adalah dia bersedia membayar 10 kali lipat harganya. Mike dengan senang hati setuju. Segera ditangkap. Demi keselamatan rakyat otorita. Dia bahkan menanamkan locator padanya. Tanpa diduga, dia ditangkap begitu dia berjalan ke jalan. Mereka menggali locator di lengannya. Segera setelah jahitan, dia tidak tahu apa-apa. Tunggu sampai Mike bangun lagi. Menemukan sipir berpakaian bagus berdiri di seberang. Mike merasa sedikit tidak enak. Dia pikir daftarnya terlalu kejam. Jadi dia memutuskan untuk berhenti dan mengatakan kode mundur. Tanpa diduga, sipir mengabaikannya sama sekali. Kunci dia. Ternyata sipir telah berkolusi dengan orang tua yang membunuh Mike. Memutuskan untuk menguncinya seumur hidup. Jadi bisakah Mike melarikan diri? Ini adalah penjara terketat yang pernah saya lihat. Kamar single, dikelilingi oleh kaca tempret. Sel penjara ditangguhkan di udara, dan pemantauan 360 derajat. Menatapmu 24 jam sehari. Bahkan jika Anda pergi ke toilet, Anda dapat melihatnya dengan jelas. Jika dia ingin diam-diam melakukan sedikit trik, itu lebih sulit daripada mencapai langit. Dan ada lebih banyak penjaga daripada tahanan. Untuk mencegah percabulan dengan narapidana, mereka memakai topeng dan tidak mengatakan sepatah kata pun sepanjang hari. Jam kerja tidak teratur. Amati selama beberapa hari. Mike tidak menemukan kekurangan apapun. Bagaimana melakukan? Jika dia ingin melarikan diri, dia harus mencari teman terlebih dahulu. Pada saat ini, seorang lelaki tua yang kuat, Simon, datang. Sepertinya melihat kemurahan hati Mike yang luar biasa. Dia ingin berteman dengannya. Jadi keduanya bertarung secara langsung. Kenapa ini? Karena Mike ingin pergi ke ruang kurungan untuk mencari terobosan. Jadi dia baru saja dikunci. Lusinan Yuba terbuka di atas. Bukan hanya tidak bisa membuka mata, suhunya lebih tinggi dari ruang sauna. Hampir memberikan nyawanya di sini. Untungnya, dia akhirnya menemukan kekurangannya. Ini paku di lantai ruang kurungan. Setelah keluar dari ruang kurungan, Mike terus meminta bantuan Simon. Dikatakan sepotong logam. Bukankah ini lelucon? Simon hanya ingin mengatakan tidak. Mike bilang aku harus bisa membawamu keluar. Setelah mendengar ini, Simon memutuskan untuk melawan. Dia menemukan sipir, dan sengaja merokok dan menghinanya. Akibatnya, dia dipukuli oleh sipir. Untungnya, dia berhasil mencuri penutup saluran pembuangan. Setelah selesai, dia menyerahkan sampul itu kepada Mike. Jadi Mike mengutarakan pikirannya. Ternyata dia menemukan, struktur penjara ini pada dasarnya vertikal. Itu berarti dia mungkin berada di bawah tanah. Dan di ruang kurungan dia mendengar suara air. Di bawah lantai kemungkinan besar adalah saluran air. Jadi mereka harus bisa naik. Jadi mereka terus bertarung. Sekali lagi dikunci di ruang kurungan oleh penjaga penjara. Begitu Mike masuk, dia mengeluarkan lembaran logam itu. Kemudian paku baja dipanaskan oleh pantulan cahaya yang kuat. Ketika suhu paku baja naik, itu akan mengembang. Dengan cara ini Mike dapat dengan mudah menghilangkan kukunya. Sementara Simon menarik perhatian tetangga sebelah. Lalu dia memasukkan roti ke dalam mulutnya dan mengunyahnya dengan keras. Karena dia akan memblokir kamera dengan roti. Setelah melakukan semua ini, segera angkat lantai dan turun. Setelah dia datang ke ruang bawah tanah, naiki saluran air. Ketika dia mencapai puncak, setelah membuka tutupnya, astaga, ekspresinya saat ini. Sukai meme kelima di ponsel Anda. Ternyata tempat ini sama sekali tidak di bawah tanah seperti yang dia duga, tapi di lautan yang tak berujung. Dia berada di
di dek kapal pesiar raksasa, dan ada tentara di mana-mana. Jika dia melompat ke laut, dia mungkin akan dipukuli menjadi saringan. Dia tidak punya pilihan selain memanjat kembali. Meskipun dia tahu lokasinya, namun terperangkap di tengah lautan luas. Sangat sulit untuk terbang. Di sisi lain, sipir menemukan paku. Ketahui tentang upaya jailbreak Mike. Jadi dia mengatur agar bawahannya menyiksanya. Selama dia tidur, penjaga itu mengetuk jendela untuk membangunkannya. Jika dia masih mengantuk, masuk dan pukul dia. Akibatnya, Mike lesu setelah beberapa hari ngantuk. Meski begitu, Mike tetap tak terkalahkan. Tunggu sampai penjaga berhenti menyiksanya. Dia mulai memikirkan cara lain. Jika ada penjara, dibangun di atas laut yang tak berujung, bisakah kamu melarikan diri kalau begitu? Pria ini luar biasa. Dia makan di bawah meja setiap hari. Diam-diam membuat alat jailbreak. Sepotong karton robek ditambah 2 lensa kacamata. Masukkan ballpoint dan tabung gelas lainnya. Sesuatu yang disebut sextant telah dibuat untuk azimut. Dan kemudian mereka merayu rekan setim baru. Buat dia berpura-pura membuat kesepakatan dengan sipir. Sebagai imbalan atas kesempatan untuk beribadah di dek. Setelah di dek, ia segera mengeluarkan sextant buatan Mike untuk mengukur bearing. Setelah Mike mendapatkan datanya, segera analisis bahwa mereka sekarang berada di zona tanpa angin subtropis. Saat mengamati flush toilet berlawanan arah jarum jam. Jadi pastikan mereka berada di belahan bumi utara. Dilihat dari iklim yang hangat dan lembab, ini mungkin di pantai Maroko di Afrika. Langkah selanjutnya adalah menemukan seseorang untuk pergi keluar dan menyampaikan pesan. Mike mengunci dokter laut sekaligus, karena dia tidak terlihat seperti orang jahat. Jadi dia sengaja terluka dan pergi ke dokter untuk berobat. Lalu beritahu dia identitas aslinya. Dokter juga tahu, penjara ini jelas untuk narapidana. Penjara ilegal. Pada akhirnya Mike membujuk dokter untuk membantunya melarikan diri. Dia mengirim pesan ke teman Simon dengan korespondensi mereka. Akhirnya waktu untuk melarikan diri. Malam itu sipir melihat Mike menggedor dinding. Jadi dia memecahkan sinyal Mike. Akan ada kerusuhan di zona C besok pagi. Karena itu, dia sengaja mengirimkan 3 kali pasukan polisi untuk mendukung area C. Sebenarnya, ini adalah rencana Mike. Sekarang pertahanan zona B mereka lemah. Kerusuhan yang sebenarnya juga dimulai saat ini. Mereka menuruni pipa sampai ke puncak. Mereka tidak mengira saklar itu adalah kunci elektronik. Jadi Mike memutuskan untuk pergi ke ruang listrik sendirian untuk mematikan listrik. Dia baru saja mengoperasikan komputer untuk mematikan sirkuit. Simon membuka katup di sini. Dia akhirnya datang ke geladak. Pada saat ini, pesawat untuk menemuinya juga datang. Tapi dia tidak bisa pergi sekarang, karena saudaranya masih di bawah sana. Melihat sekelompok penjaga penjara bergegas ke arahnya, dia tidak memiliki rasa takut. Mike bersembunyi di dalam tangki. Pada saat ini, penjaga penjara buru-buru memulihkan catu daya. Tiba-tiba dia mendengar tangki air disiram secara otomatis. Dan tangki air hanya perlu disiram. Mike akan hanyut ke dasar laut. Mike baru saja muncul. Simon melihatnya, jadi pergi dapatkan dia. Keduanya melarikan diri dari penjara dan menuju ke pantai Afrika. Pada saat ini, orang yang menerima Simon datang. Ini wanita dari CIA. Ternyata dia putri Simon. Mengapa dia membayar untuk mengirim Mike ke penjara? Hanya untuk membantu ayahnya melarikan diri dari penjara. Tidak heran Simon datang untuk berteman dengannya begitu dia di penjara. Tapi Mike ini tidak peduli. Sekarang yang benar-benar dia cari adalah lelaki tua yang menjebaknya dengan sipir. Orang tua itu bangun dari koma beberapa hari kemudian. Menemukannya terjebak dalam wadah. Sementara peti kemas berada di kapal pesiar raksasa. Saya kira dia mati kelaparan pada saat dia tiba di pantai.